Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada, Waalaikumsalam pada kesempatan warahmatullahi kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir yang berjudul analisis tingkat risiko terhadap pekerja di Batam Aero Teknik yang bertopik yaitu ergonomi. Nah, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Ivan Fatur Rahman dengan NRP 2030101002. Selanjutnya saya sendiri Ridho Firdaus Karna dengan NRP 2030101014. Lalu yang terakhir ada Abdul Latif Sulaiman dengan NRP 2030101044. Lalu dilanjut ke pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini, teknologi pesawat udara ialah sebuah penemuan alat transportasi yang membantu bagi kehidupan manusia, membuat perjalanan manusia tidak hanya di darat atau di laut saja. Perjalanan manusia melainkan membuat perjalanan dapat dilakukan melalui udara. Dengan adanya pesawat udara, perjalanan orang-orang menuju tempat yang mereka tuju dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Seperti kendaraan pada umumnya, pesawat udara juga harus di-maintenance untuk memastikan airworthiness pada pesawat udara tersebut. Namun, maintenance terhadap pesawat udara juga mengakibatkan terjadinya risiko keselamatan serta kesehatan yang mengancam pekerja di Batam Aeroteknik. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu MSDS bagi pekerja di Batam Aeroteknik. Selanjutnya, masih pendahuluan, tetapi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abdul Latif Sulaiman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Di sini ada tiga bagian yaitu identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat. Identifikasi masalah yang pertama ada yaitu pekerja merasakan keluhan pada bagian anggota tubuhnya. Yang kedua adanya umur pada beberapa pekerja yang sudah tidak produktif. Yang ketiga adanya kebiasaan merokok yang dilakukan oleh beberapa pekerja. Dan yang keempat adanya beberapa pekerjaan yang memiliki masa kerja di atas 11 tahun. Dan yang kelima adanya kebiasaan merokok yang dilakukan oleh beberapa pekerja. Lalu lalu bagian selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama mengetahui tingkat risiko ergonomi pada pekerja aircraft struktur di PT Batam Aeroteknik. Yang kedua mengetahui keluhan subjektif muskuloskeletal disorder atau MSDS pada pekerja aircraft struktur di PT Batam Aeroteknik. Dan yang ketiga mengetahui keluhan subjektif muskuloskeletal disorder atau MSDS pada pekerja aircraft struktur di PT Batam Aeroteknik berdasarkan karakteristik individu dalam kurung umur, jenis kelamin, masa kerja, dan kebiasaan merokok. Dan yang selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya ergonomi, menganalisis resiko ergonomi dan keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS, serta memberikan rekomendasi tindakan pengendalian sebagai salah satu sarana menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan. Lalu yang kedua, pekerja memperoleh informasi mengenai gambaran postur tubuh saat bekerja dan gambaran keluhan subjektif muskuloskeletal disorder atau MSDS, sehingga memperoleh cara pencegahan penelitian bisa digunakan sebagai informasi dalam upaya mencegah terjadinya gangguan muskuloskeletal disorder atau MSDS di Batam Aeroteknik dan upaya penurunan risiko muskuloskeletal disorder atau MSDS. Next, dok. Lalu masuk kepada bagian tinjauan pustaka. Eh, ada ergonomi. Yang pertama ada ergonomi, yang kedua postur kerja, dan yang ketiga musculoskeletal disorder atau MSDS, dan yang terakhir itu Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Ergonomi menurut penelitian Oborne pada tahun 1995, ergonomi adalah kombinasi keilmuan tentang tubuh dan kedokteran, fisik serta sains, dan rekayasa fisiologi dan bentuk tubuh, dimensi fisik, daya angkat serta daya tahan. Secara fisik mempelajari perilaku fisik, eh, persepsi pembelajaran, ingatan, pekerjaan mengontrol. Lalu postur kerja. Postur kerja adalah hal untuk menganalisis efisiensi kerja. Jika postur kerja operator tidak canggung dan benar, hasil yang diperoleh akan baik juga. Namun bila posisi kerja canggung, operator menjadi cepat lelah, lalu hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Lalu masuk kepada musculoskeletal disorder atau MSDS, di mana sekelompok kondisi patologis yang disebut penyakit muskuloskeletal yang memberikan sebab fungsi tidak normal pada jaringan sistem lunak, yaitu tendon, otot, serta disintervertebral, gangguan muskuloskeletal disorder.
kronik pada otot, tendon, dan saraf dikarenakan penggunaan tenaga secara berulang, gerakan cepat, peningkatan penggunaan kekuatan otot, tekanan kontak, postur tidak lazim, suhu yang rendah, serta getaran. Gangguan muskuloskeletal disorder sangat menyakitkan. Gangguan muskuloskeletal bisa menjadi penyebab berbagai penyakit lainnya hingga kelumpuhan. Lalu masuk kepada Rapid Entire Body Assessment atau REBA. REBA ialah suatu tools atau alat yang dikembangkan untuk menilai postur leher, punggung, pergelangan kaki, dan tangan. Perbedaan metode REBA dan analisis lainnya adalah alat ini atau tools ini dapat menilai postur kerja yang berfokus pada postur keseluruhan, yang diharapkan bisa mengurangi kemungkinan musculoskeletal disorder serta yang kelelahan berlebihan. Posisi kerja yang canggung dikarenakan desain dari tata letak atau lokasi kerja yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh pekerja, di mana postur tubuh juga berpengaruh terhadap konsumsi energi. Lalu eh, pengembangan, mengapa kita menggunakan metode REBA gitu? Salah satunya pengembangan percobaan metode REBA yaitu satu, metode yang cocok untuk menilai resiko MSDS. Yang kedua, membagi bagian tubuh ke dalam beberapa bagian sebagai pengkodean pada masing-masing bagian serta bagian perpindahan. Yang ketiga, mendukung penilaian otot posisi statis namun kurang tepat guna bila menilai perubahan pada gerak yang tiba-tiba. Dan yang terakhir, keempat, menyadari hubungan interpersonal dan beban penting dalam operasi manual. Tetapi ini tidak selalu dapat dilakukan secara manual, termasuk faktor-faktor variabel dalam operasi pemuatan manual. Mungkin diserahkan kepada moderator, Kang Rido. Baik, terima kasih untuk Abdul Latif Sulaiman. Untuk selanjutnya masuk ke dalam langkah-langkah penelitian itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ivan Fatur Rahman. Baik, kepada moderator, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penilaian. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah penilaian, di dalam penilaian dengan metode REBA ini terdiri dari 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama observasi pekerjaan, yang dimana observasi pekerjaan ini melakukan pengamatan yang ergonomis seperti tempat kerja, pengaruh tempat kerja dan posisi kerja saat ini, dan penggunaan alat kerja. Dan yang kedua ada memilih postur yang akan dipilih. Kriteria yang dapat digunakan ketika memilih postur yang akan dievaluasi adalah salah satunya yaitu yang pertama postur kerja yang paling sering dilakukan dengan durasi kerja yang lama. Yang kedua postur yang ditahan lama pada suatu posisi kerja. Yang ketiga ada postur yang memiliki aktivitas dengan energi yang banyak. Dan yang terakhir ada postur kerja yang tidak nyaman bagi pekerja. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan penilaian pada postur kerja. Evaluasi penilaian ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini terdiri dari punggung, leher, dan kaki. Sedangkan kelompok B ini terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan untuk bagian kanan dan kiri. Selanjutnya masuk ke dalam penilaian, langkah-langkah penilaian. Yang pertama ada langkah pertama yaitu leher. Dapat dilihat dari gambar. Untuk pergerakan leher dari 0 derajat sampai 20 derajat akan mendapatkan nilai skor 1. Sedangkan pergerakan lebih dari 20 derajat maka akan mendapatkan skor 2. Yang kedua ada langkah batang tubuh, yang dimana dapat dilihat di gambar apabila posisi normal akan mendapatkan nilai skor 1. Kemudian apabila badan atau batang tubuh bergerak dari 0 sampai 20 derajat akan mendapatkan skor 2. Dan apabila badan bergerak lebih dari 20 derajat maka akan mendapatkan skor 3. Dan yang terakhir apabila badan bergerak lebih dari 60 derajat maka akan mendapatkan nilai 4. Dan yang terakhir ada langkah kaki, yang dimana langkah kaki ini apabila berjalan dengan normal atau seimbang maka akan mendapatkan nilai 1. Dan apabila bertumpu pada satu kaki yang lurus maka akan mendapatkan skor 2. Berikut penjelasan langkah-langkah penilaian. Saya kembali.
Baik, terima kasih untuk Ivan Faturrahman. Selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat risiko ekonomi dan keluhan musculoskeletal disorders (MSDS) atau MSDS yang dialami pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rapid Interbody Assessment atau REBA, yang dimana metode ini dapat menilai postur kerja yang berfokus pada postur keseluruhan, yang diharapkan bisa mengurangi kemungkinan MSDS serta yang kelelahan berlebihan. Kesimpulan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat resiko ekonomi dan keluhan MSDS yang dialami pekerja. Lalu eh, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.